Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Raja Anugrah dengan NRP 15 2024 160. Di sini saya akan menjelaskan tugas 4 pembelas. Di sini yang pertama harus melakukan login, kemudian membatasi maksimal 3 kali percobaan. Kalau loginnya ketika gagal, akunnya diblokir, program berhenti. Nah, kemudian memproses beberapa rumah tangga menggunakan perulangan while, kemudian menghitung produksi dan rekomendasi pengelola sampah perumah tangga. Nah, ini ada data dasarnya, anak-anak 0,3 itu buat produksi sampah per hari, kemudian komposisi jenis sampah, ini pengurangannya. Nah, ini ada ketentuan teknisnya, harus pakai Python, harus pakai while. Jadi ada akun-akun dummy di list, jadi bikin username dan password. Nah, ini ada max 3 kali percobaan. Kalau misalnya gagal ketiga, tampilin diblokir. Kemudian proses banyak rumah tangga pakai while. Jadi pas udah login tuh jalanin loop while buat ngeproses rumah. Rumah itu jadi n tuh nanti di input sama user. Tiap iterasi minta jumlah anggota, usia dominan, jenis sampah, dan kebiasaan daur ulang. Kemudian hitung total sampah harian. Sudah pengurangan. Sekian jelas. Ini ada validasi input juga, terus backup akhir. Kita langsung aja. Yang pertama tuh kita bikin namanya buat akunnya. Akun terus bentar. Misal pakai list ya. Sini tuh sel namanya Satria. Passwordnya 134. Ini buat akunnya. Kemudian selanjutnya tuh kan bikin login. Loginnya tuh kan percobaan 3 kali, berarti percobaan sama dengan 3. Kemudian setelah itu tuh kita bikin namanya while percobaan 0. Kemudian username input, terus masukkan username, ada password juga, password, terus diinput sama user, masukkan password. Nah, terus tiap iterasinya tuh percobaannya kalau gagal berkurang sekali, karena ini dari 3 kurang 1 terus sampai 0 kalau misalnya gagal. Kemudian jika username dan password yang ada di variabel akun yaitu list tersebut ada, maka print login sukses. Kemudian nah ini buat yang tadi n rumahnya itu pakai tipe data integer karena jumlah angka ya. Masukkan jumlah rumah. Nah, kemudian ini buat ngelooping si rumahnya. Dia deklarasi dulu i-nya 0. Nah, i-nya itu kan 0. Jumlah rumahnya nanti di input. Gitu. Jadi ngelooping terus sampai 5 kali kalau nggak salah, atau 4. Kemudian nama, jadi user masukin nama, masukkan nama, kemudian jumlah anggota, load,
Jadi kenapa float? Soalnya nanti tuh buat ngitung total seluruhnya itu dikali. Jadi sekalian aja biar nanti bisa dikali. Bisa dijumlah-jumlah gitu. Jadi sekalian aja float. Kemudian di sini masukkan jumlah anggota. Sini saya pakai namanya tuh validasi buat masukin anggotanya. Kalau misalnya si jumlah anggotanya itu di bawah satu, kalau di bawah satu itu gagal. Ada pemberitahuan jumlah anggota tidak boleh ke 0 atau kurang, misal pemberitahuannya begitu. Nah, terus eh, jumlah anggotanya itu kan nanti ini nge-input ya, float. Ini kalau berhasil ya udah, kalau misalnya 4 udah nggak akan ke sini. Nah, kalau misalnya sih inputnya itu 0, maka masuk ke sini ke while ini jumlah anggota. Oke, tadi float lagi input sama masukkan jumlah jumlah anggota. Terus ini udah beres nih. Sampai ini pokoknya while bakal nge-while terus sampai si anggotanya itu lebih dari 0. Maksudnya ya, maksudnya itu kalau satu bisa, kalau seterusnya nah, pokoknya harus di atas 0 lah. Ini while true. Nah, ini while true itu buat validasinya. Misal usia yang dominan tadi input, kemudian isinya masukkan usia dominan. Nah, ada apa aja? Pertama tuh ada anak-anak, anak, terus remaja, dewasa, terus lansia. Nah, ini kan nanti tuh di buat logikanya itu huruf kecil semua. Nah, jadi di sininya pakai function lower biar gampang ngeceknya. Jadi meskipun usernya nge-input ada kapitalnya, diubah jadi lower dulu. Nah, baru dicek sesuai apa enggak. Nah, kita lanjut. Jika usia sama dengan anak, nah, misal nanti user input sini anak besar gini. Nah, nanti bakal jadi kecil karena ada lower ini. Nah, ini si perbandingannya juga harus kecil semua anak. Nah, kan anak ya. Ini ada sampah per harinya. Sampah per orang per hari 0,3 buat anak-anak. Maka di sini misal sampah per hari per harinya 0,3 0,3 tambah per hari 0,3, kemudian sini ada break. Nah, kenapa di sini ada break? Karena ini kan while-nya true ya. Nah, ini bakal nge-while terus. Kalau misalnya si usernya nanti nge-input anak nih, ini kan masuk ke sini ya. Nah, sampah per hari sama 0,3. Nah, maka si loopnya udah berhenti karena udah sesuai. Jadi kalau misalnya sesuai bakal break. Kalau misalnya nggak sesuai bakal ngeloop terus-terusan. Sini pakai elif. Usia sama dengan remaja. Usia dominan sama dengan remaja. Kemudian sampah per harinya berapa? Remaja 0,5. Maka di sininya 0,5. Kemudian bikin lagi elif usia sama dengan remaja dewasa sampah per harinya itu berapa? 0,8 elif
usia sama dengan lansia. Lansia tuh 0,6 sampah per harinya. Nah, ini jangan lupa pakai break. Break. Nah, makanya pakai break. Nah, ini pakai else. Jadi kalau misalnya nggak sesuai dari kategori anak, remaja, dewasa, lansia, ini bakal ngelooping terus pesannya. Masukkan usia dominan, misal usia dominan yang sesuai. Nah, kan ini nanti ngeprint ini. Kalau pas ini langsung balik lagi ke sini, terus input lagi. Misal user nge-input lagi tapi nggak ini lagi, nggak sesuai dari kategori ini, bakal lompat ke sini lagi. Nah, ini ke sini lagi. Jadi terus aja kalau misalnya si nggak valid lah pokoknya. Namanya juga validasi kan, jadi harus valid. Nah, kemudian lanjut ke komposisi sampah. Nah, ini juga sama, while true, sama kayak ini. Di sini pakai while true dulu. Nah, misal jenis sampah. Ini jenis sampah kan, jenis sampah sama dengan input lagi. Masukkan jenis sampah. Input kurung misal apa aja? Organik, terus anorganik, kemudian B3, kemudian lainnya. Setahu saya itu ada campuran juga di bawah. Nah, ini juga sama, pakai lower. Cari aman aja biar bisa nge-if else-nya. Nah, kemudian setelah di-input, maka dibandingin, dicek. If jenis sampah, jika jenis sampahnya itu sama dengan misal organik, maka komposisi ini itu kan apa? Komposisi sampah, berarti misal ini variabelnya komposisi sampah sama dengan organik berapa? 50%. Berarti 50% itu berarti 0,50. Nah, di sini tuh kan ada perintah buat kayak catatan gitunya ya. Gimana ya? Pokoknya tuh, nah ini catatan singkat. Nah, kalau di sini saya tuh catatannya ini aja, di dominan aja. Jadi dia tahu ini tuh dominannya sampai apa, organik begitu. Ini juga sama pakai break kayak yang bagian ini, pokoknya sama itunya mah, konsepnya. Dan jenis sampah anorganik, komposisi sampahnya berapa? 20%, berarti 0,30. Kemudian break lagi, break dominan, misal anorganik. Lanjut elif lagi, jenis sampah sama dengan B3, maka komposisi sampahnya berapa? 5% itu berarti 0,05. Kemudian dominannya itu sini B3. Kemudian pakai break lagi. Nah, kemudian pakai elif. Lanjut elif lagi. Lainnya. Jenis sampah dengan lainnya.
maka maka kom kompo komposisi sampahnya sama dengan 15 itu berarti 0,15. Sekarang ini persen ya. Dominan sama dengan lainnya. Kemudian break. Jangan lupa pakai break. Nah, kalau nggak salah ada campuran juga, misal jenis sampah sama dengan campuran, maka komposisi sampahnya karena campuran itu kan di sini tuh kalau nggak salah tuh kayak gabungan keseluruhan ini ya, kayak 50 tambah 30 tambah 15 tambah ini, pokoknya jadi keseluruhan lah dia segini aja 1,0. Kemudian buat dominannya itu campuran, break juga jangan lupa. Kemudian nah ini buat kalau misalnya si usernya nge-input benar validasi, buat validasi masukkan kategori yang sesuai, komposisi sampah yang sesuai, komposisi sampah yang sesuai. Oh. Nah, jadi kayak yang ini aja, sama aja pokoknya. Kalau nggak sesuai, masuk ke sini, suruh nge-input lagi, dan di lowerin, yang dicek satu persatu. Oke. Kemudian lanjut ke penggunaan sesuai kebiasaan daur ulang. Lanjut, berarti di sini tuh bikin lagi kayak ini, pakai validasi lagi, pakai while true. Nah, di sini misal ini perintahnya apa? Daur ulang, berarti daur ulang. Bisa daur ulang sama dengan input masukkan kebiasaan daur ulang. Sini ada apa aja? Tidak ada, tidak, terus rendah, kemudian sedang, kemudian tinggi. Nah, jangan lupa lowerin lagi. Pokoknya sama aja ini mah. Nah, karena di sini tuh ada pengurangan, kan pengurangan tuh ininya maksudnya minus ini tuh, jadi nanti tuh di total hariannya tuh dikurang ya. Jadi di sininya pakai variabel pengurangan. Kita deklarasikan dari awal, simpan nilainya 0. Buat nilai awalnya itu 0. Nah, setelah nge-input, maka ngecek seperti biasa. Berulang sama dengan tidak. Kalau tidak berarti pengurangannya 0. Sama dengan 0. Ke break. Kalau elif daur ulangnya sama dengan rendah, maka pengurangannya berapa? 10 berarti 10% berarti 0,10. Oke, break lagi. Break. Kemudian elif daur ulang sama dengan sedang, maka pengurangannya 20 berarti 0,20. Nah, ini pakai break. Jika daur ulang sama dengan
tinggi, maka pengurangan sama dengan 0,35%. Break. Nah, ini buat kalau nggak benar, validasi. Pilih kategori daur ulang yang sesuai. Aman kan? Oke. Save dulu ya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke hitung-hitungan. Ini tuh total harian berarti. Itu di sini total harian. Ada yang sebelum dan sesudah ya. Total sampah sebelum dan sesudah berarti total misal harian sebelum. Ini tuh sebelum namanya sebelum ada pengurangan jumlah anggota yang tadi tipe datanya float dikali, makanya tadi tipe datanya float itu kan mau dikali sampah per hari. Kemudian kita bikin, kan ada pengurangan ya, si pengurangan tuh pokoknya tuh, nah ini bentar. Nah ini sebelumnya sudah pengurangan, maka kita bikin fungsi, bukan function tapi bikin variabel namanya fungsi pengurangan sama dengan, dan ini pengurangannya pakai persen ya, pakai persenan, berarti 1 dikurangi pengurangan ngambil dari sini misal kan misalnya 10%, jadi 1 dikurangi 0,10, jadi kan 0,9. Nah nanti si total keseluruhannya itu dikali, kalau misalnya di kurang 10%, maka kan jadi 0,9 sini ya si fungsi pengurangannya, maka nanti itu si totalnya tuh dikali 0,9, maka jadi pokoknya tuh jadi ngurang 10% lah, pokoknya sesuai lah. Kemudian total harian harian sebelum, nah ini dikalikan dengan fungsi pengurangan, jadi yang sebelum dikurang simpan di sini, kemudian dikali fungsi pengurangan tadi yang persenan tadi. Kemudian itu suruh outputnya apa aja, dan identitas rumah, berarti print identitas rumah itu berarti nama ya, nama, kemudian print total sampah sebelum, pengurangan dengan total harian sebelum. Nah di sini tuh saya pakai, biar nggak panjang, pakai ini 2F, biar angka di belakang koma cuma dua angka di belakang koma. Langsung print yang sesudah, total sampah setelah pengurangan, total harian ini menjadi 2F. Kemudian kan tuh kilogram 2 desimal, ini kita tambah kilogram, ini satu unit kilogram juga 2 desimal, ini. Kemudian rincian misal rincian organik itu berapa persen,
Berarti total harian dikalikan dengan organik itu berapa persen sih? 10 ya, berarti dikaliin 0,5 kali 2. Dan ini buat anorganik. Total harian dikalikan dengan 30% berarti 0,3. Terus anorganik itu B3. B3 itu berapa? 5% berarti 0,05. Terus lainnya 15% berarti 0,15. Nah, kemudian di sini tuh kan si kode-kode ini tuh masih di dalam while ini ya. Ya, masih di dalam si while ini. Makanya ini dari nol ya. Nah, ini nggak akan ada ujungnya karena si i-nya nol terus. Nah, maka di sini kita tambahin buat iterasinya biar ada ujungnya i plus minus plus sama dengan 1. Jadi ini tuh sama halnya kayak ini nih. Nah, sama kayak gini. Sama kayak gini. Cuman saya persingkat aja jadi kayak gini. Terus sini kan disuruh ada akumulasi juga ya. Perintahnya tuh. Nah, ini perhitungan total rancangan komposisi. Pokoknya ada akumulasi, berarti akumulasi ini dari total harian. Terus sini tuh ada break. Nah, di bagian sini buat di while ini. Jadi kalau si percobaannya itu udah sampai beres pokoknya, nanti break ini bakal kepake. Kemudian lanjut. Tadi tuh itu ya 3 kali di sini tuh. Kalau misalnya berhasil login kan masuk ke sini. Bla 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 masuk if login sukses. Nah, kalau misalnya gagal tuh kan keluar dari program ya, keluar dari while ini. Nah, maka di sini kita print sininya tuh akun diblokir sesuai yang diperintahkan. Kita langsung aja kita langsung coba aja kodenya. Nah, masukkan username. Di sini kan username-nya yang tersedia di akunnya itu Satria. Nah, passwordnya kan 1234. Lalu kita asal. Nah, ini kan kesempatan pertama. Kesempatan kedua. Nah, ini kesempatan terakhir kan. Nah, semua akun diblokir. Kalau misalnya udah 3 kali sesuai yang ditugasin. Langsung kita login aja dengan yang sesuai. Dan jumlah rumahnya itu yang disuruhnya berapa ini? 5 ya. Berarti 5, misal namanya Pogudi. Jumlah anggotanya berapa? 4. Terus usia dominannya dewasa. Kemudian masukkan jenis sampahnya organik. Misal kebiasaan ruralnya sedang. Nah, kan ini saya
sambil mencoba validasi. Nah, saya ketik, nah, pilih kategori daur ulang yang sesuai. Nah, kalau misalnya nggak benar bakal ngelooping. Oke, langsung aja kita kembali lagi sedang. Nah, di sini ada ininya apa nama Pebudi total sampah sebelum pengurangan 3,20 kg, total sampah setelah pengurangan 2,56 kg. Nah, ini untuk rinciannya bisa dilihat organik 1,28%, anorganik 0,77, kemudian B3 tuh 0,13 dan lainnya 0,38. Selanjutnya ini ke selanjutnya Busari, anggotanya 5, kemudian anak, kemudian campuran, kemudian ininya tinggi. Nah, ini bisa dilihat sesuai ya udah, ininya sebelum pengurangannya 1,50, setelahnya itu 0,98. Ini untuk rinciannya bisa dilihat organiknya 0,49, anorganik 0,29 dan seterusnya. Kita langsung ke Parudi. Parudi anggotanya 3, kemudian lansia, kemudian anorganik, kemudian rendah. Nah, yang satu kan kalau salah ada ininya. Ini bisa dilihat 1,80, 1,62 ini rinciannya. Langsung ke udah siapa tadi? Parudi. Parudi ya. Kemudian Buati 6 anggotanya, kemudian ini sih Buati ininya remaja, kemudian organik, kemudian ininya tidak tidak. Nah, total sampah sebelum pengurangan 3 kilo, total sampah setelah pengurangan 3 kilo karena ini sama-sama 3 kilo karena tadi di daur ulangnya tidak, karena tidak ada itu emang enggak ini. Lanjut bagus. Udah anggotanya 2, ini dewasa. Kemudian ininya B3, terus sedang. Nah, udah sesuai ya. Udah semuanya udah ada. Rincian, kemudian organik lainnya. Paling sekian dari saya, semoga cukup, udah cukup tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.